mengundang warga untuk membayar tagihan-tagihan retribusi. Protes semua cara-cara yang Anda lakukan. Di luar kami tahu semua, Pak. Selama oleh SKHPL Anda putus-putus dengan cara hukum tidak Anda berikan baik. Hubungan antara tanah yang diduduki warga dan SKHPL yang Anda peroleh, Anda berani hukum itu dengan diktum yang ada di dalam SKHPL. Diktum yang menggunakan diktum kedua, diktum yang tidak pernah menurut kepada negara. Itulah yang kami protes selama ini. Kami datang dan kembali. Yang kedua kami ingin belajar kepada saudara. Kami sudah minta kepada untuk memberikan materi yang kami sudah jikarin. Itu mempertanyakan asal-usul perolehan tanah Suratijo. Kedua, tata melakukan konversi Egemente Surabaya. 2, 3, dokumen pengadaan dan dokumen perolehan tanah. Cara memasukkan tanah aset pemerintah kota ke dalam simpanan, bagaimana caranya? Administrasi yang sudah berlaku yang baik di dalam hukum pertanahan. Oleh karena itu, saya ingin saudara mengajari kami bagaimana saudara menggunakan dasar-dasar hukumnya. Kami ingin belajar kepada saudara. Ayo, Sidarta. Saya mendengar Anda katanya sakit, tapi Anda biarkan kami ini lebih sakit lagi kami, Pak. Jangan ada di sini saudara hanya ingin menjadi kami Anda jadikan pemerasan. Anda menggunakan cara-cara yang tidak benar. Padahal kami ingin aturan hukum yang baik, tidak dengan cara-cara yang tidak baik. Merampas-rampas tanahnya rakyat, sewenangnya sendiri, tanpa ada hubungan hukum yang jelas. Membuat sertifikat tanah warga menjadi tidak palsu. Tetapi kalau hubungan hukum Anda berikan tidak jelas, tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan wewenang, tidak sesuai dengan substansinya, maka sertifikat tersebut akan cacat hukum administrasi. Melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ya, kami protes keras kepada saudara. Nah, oke, siap. Kami harus diterima, ditampung, diajari di sini. Tolong Pak Sidarta. Nah, Pak Sidarta jaksa fungsional. Selama ini kami nggak tahu kalau kabar hukum itu adalah dari kejaksaan. Tapi tolong kami dijelaskan. Mana Pak? Aset Pemkot kan? Anda menyebut adalah aset Pemkot, tapi kenapa warganya kok pembayar PBB? Ya kan? Kalau aset Pemkot bayarin PBB ini, saya sewa nggak apa-apa, tak bayar retribusi ini, PBB ini bayarin. Tapi kita diambil dua kali retribusi, PBB dan retribusi, itu nggak ada di undang-undang, nggak boleh. Gitu Pak, coba saya menjelaskan, tolong saya menjelaskan kenapa PBB aset Pemkot Anda mengaku aset Pemkot, tetapi PBB-nya kita yang bayar warga. Kenapa? Monggo, silakan jelaskan. Izin Pak, jadi kalau tadi dikatakan, saya nggak tahu bapak-bapak hadir ke sini ya. Kalau kemarin ada pemberitahuannya, cuman saya bertepatan dengan ada kegiatan di luar. Tapi kalau saya lihat di sini, kayaknya kan materi belajar bersama. Ya. Monggo. Saya anggap ini bukan materi belajar bersama, bapak-bapak menyuarakan pendapatnya. Gitu ya, sebentar. Itu bapak menyuarakan pendapatnya. Karena apapun itu yang ada di sini sebenarnya bapak-bapak sudah tahu jawabannya. Kalau masalah PBB yang tadi bapak tanyakan, saya cuma jawab sedikit aja Pak.
terhadap tanah memang aset pemerintah kota, terhadap bangunan itu adalah milik Bapak Ibu sekalian. Betul nggih? PBB adalah pajak bumi dan bangunan. Ada bumi, ada bangunannya. Betul yang tadi disampaikan bahwa tidak boleh dikenakan pajak dan retribusi terhadap objek yang sama. Tapi bangunan itu tetap ada objek tersendiri. Itu jawaban saya, monggo dikaji, monggo puas gak puas, dan ini bukan pembelajaran, kembali lagi itu adalah pendapat Bapak Ibu. Kalau memang kurang puas, sebenarnya gampang Pak, negara hukum. Nang pengadilan, omongannya masih ngono. Bisa Pak. Rakyat Pak. Bisa. Bukan masalah bisa nggak bisa, nanti kan bicara legal tadi. Gitu ya. Itu kan apa namanya, tetap seperti itu Pak, karena namanya agenda hukum ya seperti itu. Negara hukum, mohon maaf. Gitu ya. Jadi kalau Bapak bilang tadi bangunan dengan tanah itu terpisah, kami ingin tahu Pak, aturan yang mana? Tanya sama BPN, itu asas horizontal Pak, di mana-mana dosen pasti tahu. Ya, tidak bisa Pak. Namanya tanahnya warga ini di sini, kemudian di Pak, biar ngomong salah satu dulu Pak. Satu-satu Mas, satu-satu. Saya sudah jawab, asas horizontal, dan itu sudah jelas. Ya, begini Pak ya. Enggak, disampaikan. Iya, iya. Apa benar saya? Tidak bisa Pak, begini Pak. Apa benar ada asas horizontal enggak? Ini sore kurang aja. Sebentar Pak. Sudah ada asas horizontal, tahu enggak? Itu Ya, sebentar. asas horizontal, tahu enggak? Iya, di atasnya. Di Ya, atasnya Ada Oke. pemisahan. Iya. Nah, kalau Bapak Itu tanya kalau antara tanah dengan pemilik bangunan itu bisa jadi beda. Bentar Pak, biar Lah itu Iya. saya jelaskan. Iya. Supaya tahu Kalau- maksud saya. Kalau itu apartemen Pak. Bukan, semuanya Pak, semuanya. Ya. Ini bukan Pak. Loh, kok bukan. Saya jelaskan Aturan semuanya. Pak, saya beli tanah, ya. Kemudian ada bangunannya, saya bangun. Saya kena pajak tanahnya saja. Kemudian saya bangun. Benar Pak, benar Pak. Kalau itu Bapak selaku pemilik bangunan dan pemilik tanah, Bapak Iya. punya tanah, ada Iya. orang bangun, Ya. boleh nggak itu? Sebentar, boleh nggak bangun bangunan di tanah milik Bapak? Iya. Boleh nggak? Boleh nggak? Saya tanya, Bentar, 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 bentar. Bapak punya tanah, Ya. orang bangun di tanah Bapak, boleh nggak Bapak izinkan? Kalau SK itu Bapak, bentar. Bapak jangan HPL lari itu SK. Pak. Bapak jangan lari ke SK, Bapak tanya secara umum. Bapak tanya secara umum, tadi saya jelaskan. Bapak saya mendengar penjelasan. Bentar, biar aja, Penjelasan. Pak. Sebentar. Bukan masalah SK, tadi tidak ada bicara SK, jangan bereset. Nggak bisa Bapak Pak, tanya benar. masalah pemisahan asas horizontal. Ya, sebentar Pak, Ya sebentar. sudah, kalau saya sudah Sebentar, jelaskan. sebentar, ya, sebentar. Bapak punya sertifikat HPL kan? ya. 85 bidang sertifikat. Bapak punya. Itu ada tanah kami di situ. Berarti ketika kami akan membayar PBB kami, di mana kami punya etikat baik, Bapak sudah sertifikatkan tanah kami. Betul begitu Pak? Nah, Ada sertifikatnya? Sertifikat ada enggak? Rumah saya KP Pak. paham Pak, paham. Ya. Saya jawab enggak. Kalau saya punya hak jawab, saya jawab enggak. Ya. Ya. Ya, jadi sertifikat sudah ada kuasai. Kami sebagai penghuni yang sudah lebih dulu, tahun 70, ada yang tahun 80, sudah ada bangunannya semua. Kemudian disertifikatkan HPL, ya, HPL Pak ya. Kenapanya? Tanahnya disertifikatkan Pak dengan SK, dasarnya SK HPL. SK HPL 97. Ada yang 53, ada yang 55, ada yang 54. Macam-macam. Nah, jadi Pak, laksanakan diktum-diktum itu Pak sesuai dengan aturan. Jadi kalau Bapak sekarang menggunakan aturan yang lampau, apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan substansinya. Kalau Bapak menggunakan aturan yang 96 dengan SKHPL 97, maka kami Bapak rugikan. Karena ada diktum ke-6 yang harus Bapak laksanakan. Di mana? Kami akan tunduk Pak di situ. Apabila diktum ke-6 dijalankan, apabila perda itu jalan, tetapi jangan Bapak menggunakan peraturan yang lampau tentang keputusan tentang tata cara persetujuan pemberian HGB di atas HPL tahun nomor 17 tahun 1996. Jadi kalau Bapak menggunakan itu, sama saja kami akan menolak semua itu. Jadi laksanakanlah
pemerintahan ini dengan baik. Artinya asas-asas umum pemerintahan yang baik, Bapak selaku kepala kabak hukum seharusnya bisa memenuhi itu semua. Jadi kalau kami datang ke sini Pak, tiap minggu, bukan kami ini nggak ngerti Pak. Tapi kalau kami diselewengkan, kami akan datang terus. Jadi akan kami teriakkan terus suara-suara kami. Karena kami tidak bisa menggunakan hak kami. Tanah kami menjadi tanah terlantar. Tanah kami tidak mendapatkan haknya. Nah, seperti itu. Tanah terlantar itu ada rezimnya sendiri, Pak. Bentar Pak. Pak. Tanah terlantar Ya. itu ditetapkan sama Jadi gini, DPR. Pak, Jadi gini. kalau ngomong tanah terlantar, tidak ada yang tanah Ya, terlantar. sebentar. Tanah-tanah kami Pak tidak ada haknya semua. Ada, Pak, SKPL. Nah, Bapak baru saja ngomong SKHPL. Baru ngomong ya, berapa detik? Baru. SKHPL ini jelas. Jadi kalau Bapak menggunakan izin pemakaian tanah, apakah ada di SKHPL ini, Pak? Itu masalah skema, Pak. Skema apa, Pak? Skema Dari mana? Sebentar, Pak. Sebentar. Barang milik daerah itu bisa macam-macam skemanya. HGBHPL boleh. Permendagri 19 2016 Bapak ditarik sewa 5 tahunan boleh. Boleh, itu skema pemanfaatan namanya. Bapak. Nah, sebentar. Bapak kan tidak mau mendengar versi saya. Saya Ya, mendengar silakan, versi Bapak silakan. terus. Mendengar versi juga. Sampun. Sering kali saya dengar. SAPL 97 yang kami pegang, itu Monggo. dasar hukumnya. Iya. Saya punya. Diktum ke-6 Bapak tahu pelaksananya gimana? Pembuktiannya bahwa siapa yang sudah ada di sana itu dasarnya apa? Itu bukan masalah ada buktinya. Dasarnya Pak. kata segel saya, pernyataan saya diambil sama Pernyataan Pak. itu apa, Pak? Kertas segel itu bunyinya dilihat sendiri. Bunyinya Apa, tanah Pak? negara. Tanah negara gimana? Itu ada Agenda HDR. Perponde 1304. Tidak berdiri sendiri. Agenda Perponde apa? 1304 itu kami tidak Verifikasi ya. Dia Adu data gimana? Adu data. adu data di pengadilan. Loh, nggak bisa. Bapak yang Monggo. Monggo, Bapak. Lo bawa nggak mau ya sudah. Saya minta di pengadilan. Hanya supaya Bapak terlindungi, bukan seperti ini. Kita bicara itu tadi Pak. Izin pembagian tanah dari mana? Obrolan warung kopi, Pak. Bapak menang di sini, itu tidak akan menghapus itu yang masuk saya. Kalau Bapak di pengadilan menang, status Bapak langsung jelas. Kami nggak percaya dengan Ya monggo, Pak. Percaya nggak? Pengadilan, Pak. Terserah Bapak mau percaya nggak percaya. Kalau Saya Bapak suarakan. memberikan Saya hubungan suarakan. hukum yang baik, Saya maka sudah. Bapak gugatan-gugatan warga itu bisa masuk ke itu pokok barang perkara. Bapak yang loh monggo, Pak. Masalah pokok perkara sebenarnya gini loh, Pak. Pokok perkara Bapak tahu legal standing. Legal standing Bapak kami bisa tidak membuktikan, punya. Bapak bisa membuktikan hubungan dengan tanah, misal jual beli ada, jual beli tanahnya. Saya punya. GKP. Saya punya, Pak. Saya punya. Buktikan di pengadilan. Loh, terserah Bapak. Saya bilang itu kasus per kasus. Terserah, saya nggak peduli besan siapa. Saya bicara ilmu. Ya, bukan ilmu Pak. Saya sudah lunas tahun 80. Monggo, Pak. Ya, Itu saya juga masih, Bapak bisa. masih punya buku YKP-nya. Kenapa saya dikasih surat hijau? Ya, Jangan ke saya, Pak. Itu Bapak gunakan itu untuk pengadilan. kapak hukum kok. Bukan urusan saya. Nggak Loh, itu bisa. kan saya sampaikan secara ilmu. Bapak GKP salah semuanya siapa? bisa di sertifikat hak milik. Kenapa saya diganti surat kuning? monggo, Pak. Itu kan akal-akal Pemkot. Bukan Pak. akal-akal. Betul, Enggak, akal Pemkot, betul. Akal Satu, Pemkot. Bapak. Adu data aja, adu data. Di pengadilan. Jangan sekali-kali Pak, Bapak. kami nggak akan ke pengadilan Pak. Monggo. Ya, kami akan melawan sampai mati. Ya, sampai Dan mati. bertanggung jawabannya sampai akhirat ya, Pak. Iya, Jangan boleh. sekali-kali jangan ngomong akhirat, Pak ya. Loh, Tanggung jawab seluruh ya. Betul. Jangan Betul. akhirat, masalah akhirat. Jangan Semua kan mati dan bertanggung jawaban akhirat, Pak. Masalah tanah, Pak. Loh, tadi ngomong akhirat tadi. Yuk. Masalah tanah, Pak. Sama bertanggung jawaban semuanya itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Betul, Pak. Saya mau ngomong akhirat. Pak Kanwil BPN sudah memberikan kami surat rekomendasi bahwa HPL 97 harus ditinjau lagi. Tapi sampai nggak jalan nih. Kami dari Kewenangannya mereka, Pak. Loh. Bukan SK itu yang mengeluarkan mereka. Sebentar, Pak. Bapak SK sebenarnya berpikir ini rakyat Pak. Betul. Ya, rakyat sudah dizolimi. Coba ini terjadi dengan diri Bapak. Bapak sudah beli YKP. Sertifikat hak milik nggak dapat. Bapak kasih surat hijau IPT. Kami udah cicil lagi IPT sekian puluh tahun. Kemana uangnya? Kami nggak jelas. Itu nggak urusan saya. YKP monggo, Pak. Kalau yang tadi yang lain surat YKP itu, saya nggak akan bayar. Masyarakat itu adalah asetnya pemerintah kota Surabaya. Ya Pak ya. Kalau memang itu asetnya pemerintah kota Surabaya, langsung eksekusi naik Pak. Tapi dalam
para warga mau menggelar acara tadi? Kira-kira yang ditangkap Bapak apa tadi? Kalau dari riwayatnya, setelah beberapa kali para penghuni Surat Ijo ini ingin ketemu dengan Bapak Sekda, kami di disposisi untuk menemui. Intinya kan ada permintaan, tadi mungkin disampaikan kayak surat segel, surat apa segala macam. Di situ kami sampaikan bahwa disposisi surat Pak Sekda itu ke kami untuk menemui Bapak Ibu sekalian itu. Kami jelaskan bahwa yang dimaksud itu apa. Mereka menganggap itu dokumen pribadi mereka, sehingga mereka harus meminta itu. Di pertemuan itu kan mereka juga membawa fotokopinya. Saya tunjukkan sebenarnya yang mereka maksud dokumen pribadi itu adalah dokumen orang tuanya atau dokumen atas nama sendiri. Itu ada tertulis tanah sewa pemerintah kota apa segala macam. Itu muncul kenapa Pak? Karena bagian untuk pada saat itu ya saya tanya untuk ngurus surat ijo. Loh Pak, kalau untuk ngurus surat ijo itu kan berarti bukan dokumen pribadi Bapak yang diminta. Tetapi bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi. Seharusnya itu bukan milik Bapak. Identitasnya adalah identitas Bapak Ibu, tapi kepemilikan dokumennya bukan milik Bapak. Itu adalah dokumen vital, arsip vital kalau menurut kami. Mereka nggak terima, mereka akhirnya menyerang pribadi seakan-akan saya dianggap tahu semua. Padahal saya cuma menjelaskan apa yang seharusnya. Kemudian mereka membuat acara kayak belajar bersama ya, sama Kabag Hukum. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal pada saat saya menerima beliau-beliau itu, ya sebenarnya pada prinsipnya mereka bukan mau belajar bersama, tapi menyuarakan pendapat yang dikemas dalam bentuk seperti ini. Ya itu aja sih kalau saya. Baik, kesimpulannya yang dituntut mereka apa Pak? Sama. Tadi sepertinya mau minta apa, SK atau apa itu? Kayak surat segel yang tadi saya sampaikan, dokumen-dokumen yang dalam pengurusan IPT yang pernah mereka serahkan atau orang tua mereka serahkan. Tapi sebenarnya SK sendiri itu memang ada kan dari Pemkot? Iya, tapi itu kan bagian dari administrasi yang harus dipenuhi, tapi bukan punya mereka, bukan milik mereka. Nah, gitu. Kalau memang mereka meminta surat ijo ini disertifikatkan, apa memang bisa Pak? Bisa. Bisa ya? Ada perda, jadi mereka selalu mencontohkan daerah-daerah lain kayak di Medan, Makassar dan segala macam. Clippingnya dibawa ke saya. Ada salah satu siapa ya, saya lupa namanya. Itu juga setelah clipping itu saya baca. Atau coba deh nanti sama rekan-rekan surat ijo dicontohkan kayak tempat-tempat yang tadi saya sebutkan, Medan, Makassar. Itu mereka baru punya perda pelepasan aset barusan saja gitu. Jadi tetap ya, jadi juga tetap pada saat aset itu ingin dimiliki oleh personal, itu mereka tetap membayar namanya ganti rugi kepada negara. Memang ada ganti rugi di situ ya? Harusnya ada, cuman kan mereka nggak mau, mereka maunya gratis. Proses ini juga sudah lama dan sebenarnya yang disuarakan sama, sehingga kami juga sudah dari 2022 itu ada proses yang didampingi juga dengan KPK, ada perda yang mereka juga tolak untuk HGB HPL dari X Surat Ijo yang per meter perseginya saya kurang hafal 275 sama 550 itu mereka tolak ya? Itu mereka tolak enggak untuk surat ijonya ya. Jadi jauh lebih murah daripada yang sekarang gitu. Itu juga mereka tolak. Itu solusi itu ditawarkan oleh Kementerian ATR BPN terhadap polemik surat ijo. Jadi mereka menawarkan skema pembayaran yang lebih murah dengan jangka waktu yang lebih panjang. Sebenarnya sudah ada solusi-solusi yang ditawarkan. Sampun. Cuman kan kembali lagi, KPK pun juga sempat tanya sama kami apakah polemik surat ijo ini selesai. Selama mereka menghendaki gratis tidak akan pernah selesai. Untuk yang terakhir Pak, saya juga dapat informasi bahwasanya notaris mengenakan biaya BPHTB terhadap transaksi surat ijo. Apakah itu dibenarkan Pak menurut aturan? Secara sistem rumus BPHTB itu kan nilai transaksi jual beli, ada rumusnya itu. Iya, iya. Nah, mau nggak mau memang seakan-akan tanahnya kena. Nah, itu kalau mereka merasa keberatan, mereka bisa mengajukan restitusi lewat pengadilan. Oke. Sebenarnya jalannya juga sudah ada. Kami pun juga tidak menghalang-halangi warga atau masyarakat untuk bertindak secara hukum. Itu aja sih. Iya, baik. Terima kasih waktunya Pak Sidarta. Diteruskan, tapi diperbaiki, direnovasi direhabilitasi. Hari ini Aliansi Korban Surat Ijo melakukan aksi lagi yang kedua kalinya mengenai
bimbingan untuk mendapatkan bimbingan belajar tentang materi-materi yang surat hijau, tentang surat hijau. Bagaimana perolehan tanah, bagaimana SKHPL yang tidak dijalankan sesuai dengan SK-nya. Karena kami selama ini melihat aturan yang digunakan oleh pemerintah kota adalah aturan-aturan yang lampau, di mana SKHPL itu 97 tetapi dijalankan dengan peraturan daerah, yaitu keputusan Wali Kota Madya tentang pemberian persetujuan HGB di atas HPL nomor 27 tahun 96. Jadi kalau itu dijadikan dasar untuk melaksanakan SKHPL 97, maka substansi dari SKHPL itu tidak tertuang di dalam peraturan daerah itu tadi. Jadi tentang keputusan Wali Kota nomor 17 tahun 96. Sehingga kami merasa itu yang diberikan kepada kami merasa protes dengan itu. Jadi kalau pemerintah kota itu memang mau menjalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai penyelenggara negara yang telah memperoleh SKHPL, maka jalankan sesuai dengan diktum-diktum yang ada di dalam SKHPL tersebut. Karena nanti ketika itu nanti sudah benar, Pak, maka di mata hukum itu akan sah dan benar. Tidak ada cacat hukum administrasi lagi. Tetapi kalau seperti ini yang dilakukan, maka sertifikat-sertifikat yang diterbitkan akan cacat hukum administrasi. Begitu, Pak. Ya, meskipun Biro Hukum sendiri sudah menyatakan bahwasanya surat hijau bisa di SHM-kan atau disertifikatkan. Berarti yang dimaksud oleh dari Pak Soleh itu sendiri, ketika sertifikat itu terbit akan ada masalah baru atau bagaimana? Pak, surat hijau tidak ada di dalam UU-PA. Jadi kalau Kabak Hukum mengatakan itu sudah kebijakan yang lama atau apapun, ya kami tidak bisa memegang itu karena aturan itu tidak ada di dalam UU-PA. Kalau ada di dalam UU-PA, kami akan tunduk. Yang diatur di dalam UU-PA adalah SKHPL. Sedangkan IPT, izin pemakaian tanah, tidak ada SK IPT-nya. Tidak ada namanya sertifikat IPT. Tidak ada namanya sertifikat HGB di atas IPT. Jadi IPT itu barang tidak ada. Jadi yang benar adalah HGB di atas HGB HPL. di atas HPL. Oke. Laksanakan sehingga apa? Diktum ke-6 dijalankan, diktum ke-2 dijalankan. Maka kami akan sesuai dengan substansi yang ada di dalam. Kalau sesuai dengan substansi, Pak, maka warga akan melakukan gugatan lagi untuk menggugat SK-nya. Itu akan bisa masuk ke pokok perkara untuk dibuktikan apakah perolehan SK yang dulu itu sudah sesuai dengan wewenangnya. Tapi pada waktu masalah itu. SK sendiri tadi kan sudah disebutkan bahwasanya ada SK. Iya, ada kan, Pak. Dia sudah sampaikan ada. Artinya kami ini tidak diberikan hubungan hukum yang baik. Kalau hubungan hukumnya baik, Pak, ada diktum ke-6, ada diktum ke-2. Artinya dituangkanlah SK itu, substansi dari diktum-diktum itu ke dalam peraturan daerah yang baru. Yang selama ini kami ingin minta kepada pemerintah kota agar menjalankan ini. Sementara izin pemakaian tanah tidak ada di dalam UU-PA. Jadi kalau tidak ada di UU-PA, untuk apa dia menggunakan suatu meminta retribusi kepada warga? Kan tambah nggak jelas seperti itu, Pak. Oke, Karena berarti intinya Perda sendiri harus dikaji ulang ini, Pak, ya? jelas lah, Pak. Itu kan saya lihat kan ada di dalam Perda itu sendiri. Perda itu kan ada kajian akademisnya, Pak. Kajian akademis yang digunakan selama ini adalah kajian yang di tahun 2015. Kajian akademis ini dibuat oleh salah satunya Dr. Agus Sukarmaji, ya, Ibu Dr. Sri Winarsi. Yang pertama Pak Profesor Eman Ramlan almarhum sudah meninggal. Ya, artinya di dalam kajian akademis yang menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, Pak, yang diatur di situ, kemudian diatur di dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum, di mana di dalamnya ada peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012. Artinya produk hukum itu tidak boleh
melanggar parameter hak asasi manusia, bahwa warga harusnya diberikan haknya, diberikan hak atas tanah. Nah, oleh karena itu saya menggali dari kajian akademis ini, ternyata kajian akademis ini tidak ada SK HPL di dalamnya, tidak ada izin dari negara. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh para pejuang Surat Hijau untuk melakukan mengembalikan perda atau menyusun kembali perda yang sesuai dengan harapan para pejuang Surat Hijau? Ya, memang di dalam peraturan ini Pak ya, gugatan atau apapun, kami sudah melakukan keberatan. Keberatan kami yang didasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018. Nah, kami sudah mencoba membuat suatu keberatan. Dengan keberatan itu kami melakukan keberatan kepada pemerintah kota dan sudah dijawab. Artinya pemerintah kota tetap silakan Anda gugat saja. Jadi pemerintah kota bersifat kami tidak ingin menyelesaikan secara administrasi karena kasus-kasus mungkin di belakangnya terlalu besar atau apapun, jadi dia tidak mau terlibat lah. Nah, dia maunya yang ada putusan pengadilannya. Jadi walaupun saya minta agar dibuatkan perda baru, itu pun tidak serta-merta saya bisa meminta. Tetap mereka agar kami ini warga melakukan gugatan. Ya, Oke, pesan seperti itu. Atau harapan yang akan disampaikan oleh para pemilih Surat Hijau Surabaya apa Pak? Ya, salah satu adalah wali kota terpilih, barangkali Pak terpilih ya. Kalau wali kota terpilih agar segera mengembalikan SKHPL itu kepada Menteri ATR, bukan sebagai asetnya. Kalau masih mengaku-ngaku sebagai asetnya, maka jalankan namanya pemberian sertifikat persil itu sesuai dengan diktum kedua dan diktum. Karena sebelum itu masuk ke dalam sertifikat persil sesuai dengan SK Pak, maka tidak bisa dijadikan aset. Itu sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2021 pasal 5 ayat 1 di dalam penjelasannya. Di situ disebutkan untuk membedakan antara aset dan bukan aset, maka harus jelas perolehannya. Diperoleh melalui APBD atau perolehan lainnya yang sah. Perolehan yang lainnya yang sah adalah dengan cara menjalankan proses administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, dan yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Jadi jalankanlah paragraf 21 seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Pak Soleh. Siap, terima kasih. Ya Bu, kalau dari kacamata hukum sendiri, apa pendapat Bu Sarah terkait dengan Surat Hijau? Ya, dari saya selama 4 tahun ini kan mendampingi warga korban Surat Hijau ya. Dari kacamata hukum saya ini ada 4 kesalahan Pemkot Surabaya. Pertama, BPHTB penarikan pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan di atas tanah IPT. Kenapa saya bilang begitu? Karena IPT itu bukan hak atas tanah, kan gitu. Sementara BPHTB itu penarikan untuk hak atas tanah, kan gitu. Itu bagi saya itu tidak benar. Terus yang kedua terkait dengan izin KMS, pengolahan KMS tahun 65 sampai 96. Itu ternyata dokumennya tidak ada gitu. Padahal dokumen itu diajukan untuk bermohon SKHPL tahun 97 itu. Kok bisa tidak ada gitu? Dikemanakan dokumen itu? Itu yang kedua. Terus yang ketiga tentang Perda IPT. Nah, Perda IPT kan jadi Perda 193 2016 ini berangkat dari 197. Terus 197 berangkat dari 1294. 1294 berangkat dari 387. Nah, di situ terjadi pertanyaan. Ketika Perda 387, status tanahnya itu belum tanah milik Pemkot, masih tanah yang dikuasai oleh Pemkot. Berarti status tanahnya adalah tanah negara. Tapi kenapa tahun Perda 1294 status tanahnya sudah berubah menjadi tanah milik Pemkot? Atas dasar apa? Secara logika, kalau memang itu tanah milik Pemkot berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 50, kan seharusnya waktu Perda 2277 yang pertama kali status tanahnya adalah tanah milik, harusnya gitu kan? Tapi bukan begitu. Jadi waktu Perda
2277 itu status tanahnya adalah tanah negara di bawah penguasaan langsung Pemkot. Jadi bukan tanah milik. Jadi kalau misalnya itu disebut 1650, pertanyaan saya, kenapa 77 tidak menyebutkan demikian? Lalu juga di penjelasan Perda 2277 sama penjelasan Perda 387 ada pembelian tanah. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya itu sudah 1650 aset kan gitu kan, kenapa ada pembelian tanah? Pertanyaannya gitu kan, sudah punya kamu kok ngapain lagi dibeli kan gitu kan, logikanya gitu. Itu. Terus yang terakhir terkait dengan kertas surat pernyataan tadi yang Pak Budi bilang, surat pernyataan warga gitu kan. Kalau memang sudah milik Pemkot, buat apa lagi minta surat pernyataan dari warga bahwa itu tanah milik Pemkot? Seperti minta penegasan dari warga bahwa itu lo punya Pemkot kan itu. Padahal kan nggak perlu seperti itu kalau memang itu sudah milik Pemkot. Seperti itu kalau lebih. Baik, terima kasih waktunya. Terima kasih.